Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 6, subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita literasi dulu. Di sini ada bacaan yang akan Bu Guru bacakan kepada anak-anak. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, mengenal ungkapan pemberitahuan. Yang ketiga, membuat karya dari bahan alam. Nah, yang keempat, menghitung banyak benda. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini juga sudah ada di buku tema 6 kalian. Di sini ada bacaan yang berjudul bekerja sama menjaga lingkungan. Di sini Bu Guru bacakan, kalian juga ikut membaca dari rumah. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, apa yang dilakukan Lani dan Siti pada gambar? Selain menyiram, kerjasama apa saja yang bisa dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, mereka bisa menyapu lingkungan rumah bersama supaya rumah terlihat bersih. Nah, rumah yang bersih akan membuat orang yang tinggal di lingkungannya menjadi sehat. Jika lingkungan rumahnya kotor, akan membuat orang yang tinggal di lingkungan rumahnya menjadi sakit karena rumahnya yang kotor itu menjadi sarang kuman atau sarang dari penyakit. Nah, yang kedua, membersihkan saluran air supaya tidak ada genangan air yang berisi sampah. Nah, saluran air ini harus rajin dibersihkan supaya sampah-sampah tidak ada yang tergenang di dalamnya. Itu bisa mengundang lalat dan nyamuk untuk tinggal di sana sehingga rumah kalian terlihat kotor dan jorok. Nah, yang ketiga, menanam pohon supaya rumah terlihat sejuk dan asri. Nah, kalian harus menanam pohon-pohon, menanam bunga supaya rumah kalian terlihat bersih dan asri serta sejuk ya. Nah, kalian harus ingat, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jika kalian selalu membiasakan diri hidup bersih, kalian akan selalu sehat. Jadi ingat, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, di sini Bu Guru memberikan kalian contoh aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan yang harus dilakukan, di sini Bu Guru berikan 3 gambar. Yang di atas ada 2 gambar membuang sampah di tempat sampah. Nah, gambar yang di bawah adalah membersihkan saluran air. Nah, ini adalah aturan yang harus kalian lakukan dalam menjaga lingkungan rumah kalian. Nah, aturan yang tidak boleh dilakukan, di sini Bu Guru berikan 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang sedang membuang sampah di sungai atau genangan air. Nah, gambar yang kedua adalah gambar anak yang membuang sampah
sembarangan. Nah, ini juga dua gambar yang membuat lingkungan sekitar rumah kalian akan terlihat kotor. Jadi, kalian jangan tiru dua gambar yang guru berikan ini ya. Kita masuk ke materi yang kedua, bahasa Indonesia mengenal ungkapan pemberitahuan. Nah, apa itu ungkapan pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang isinya memberitahu sesuatu atau informasi kepada orang lain. Ungkapan pemberitahuan ini bisa disampaikan baik secara lisan, lisan itu artinya secara langsung, dan secara tertulis, serta harus diucapkan secara sopan dan santun. Di sini Bu Guru berikan contoh ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan secara lisan. Nah, di sini ketiganya adalah ungkapan pemberitahuan secara lisan. Di sini Bu Guru buat seperti percakapan. Nah, di sini ada nomor 1 ada Lani mengungkapkan ungkapan pemberitahuan. Siti menyiram tanamannya setiap hari. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah Lani memberitahu bahwa Siti menyiram tanamannya setiap hari. Nah, berarti Lani ini mengungkapkan ungkapan pemberitahuan. Nah, yang kedua, Pak Guru ini juga mengungkapkan ungkapan pemberitahuan. Pak Guru mengatakan, anak-anak harus banyak berolahraga supaya tetap sehat. Nah, di sini Pak Guru memberitahu anak-anak supaya rajin berolahraga. Yang ketiga, di sini ada Ibu mengungkapkan ungkapan pemberitahuan. Ibu mengatakan, Dayu membuat PR di kamar, Pak. Nah, Ibu memberitahu kepada Bapak bahwa Dayu sedang membuat PR di kamarnya. Nah, ini adalah contoh yang diungkapkan secara lisan. Kalau diungkapkan secara tertulis, dia tidak seperti percakapan di sini. Dia hanya berupa tulisan. Contohnya, Siti menyiram tanaman setiap hari tanpa ada kata Lani di depannya. Kalian bisa menulis secara langsung di buku tulis. Kalau kalian menyampaikan secara lisan, di sini Bu Guru berikan contoh seperti ini supaya anak-anak paham siapa yang mengungkapkan ungkapan pemberitahuan. Nah, selanjutnya masuk ke materi cara menanggapi ungkapan. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh cara menanggapi ungkapan pemberitahuan. Di sini ada contoh percakapan antara Udin dan Edo. Nah, di sini Bu Guru akan bacakan percakapan Udin dan Edo. Udin mengatakan, apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Edo menjawab, aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Nah, di sini Edo mengungkapkan ungkapan pemberitahuan. Edo memberitahu kepada Udin bahwa dia baru saja menangkap ayam. Hujan juga sangat deras. Ayamnya lepas dari kandang. Bulu ayamnya berserakan, tapi semua sekarang sudah bersih. Itu merupakan ungkapan pemberitahuan yang diberitahu oleh Edo. Nah, Udin menanggapi dengan kata, betul Edo. Nah, itu adalah cara menanggapi ungkapan pemberitahuan. Udin menjawab, betul Edo, rumah kita harus bersih. Nah, di sini rumah kita harus bersih ini merupakan ungkapan pemberitahuan. Udin memberitahu Edo bahwa rumah kita harus selalu bersih. Nah, Udin juga memberitahu Edo, Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Nah, itu merupakan ungkapan pemberitahuan. Edo menjawab, wah, kebetulan. Nah, itu merupakan cara menanggapi ungkapan pemberitahuan. Tugasku sudah selesai, rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Nah, itu merupakan ungkapan pemberitahuan. Nah, tanggapan atau menjawab ungkapan pemberitahuan orang lain, kalian bisa gunakan kalimat betul Edo, baik ayah atau baik ibu,
Terima kasih informasinya, Kak. Wah, kebetulan sekali. Terima kasih. Nah, itu cara menanggapi ungkapan pemberitahuan yang diberitahu oleh orang lain. Masuk ke materi yang ketiga, SBDP, membuat karya dari bahan alam. Membuat karya dari bahan alam yaitu dengan bahan bulu ayam. Nah, di sini Dayu dan Siti akan membuat karya dari bahan alam bulu ayam. Mereka memanfaatkan kemoceng untuk membuat karya. Nah, ada yang tahu kemoceng itu apa? Nah, kemoceng atau nama lainnya yaitu sapu bulu yang biasa digunakan anak-anak untuk membersihkan debu-debu yang ada di rumah. Nah, langkah-langkah memanfaatkan kemoceng yang akan digunakan adalah, nah, kalian bisa lepaskan dulu bulu ayam dari kemoceng. Nah, yang kedua, kalian cuci bersih dengan air bersabun. Kenapa harus kalian cuci? Supaya bulu-bulu yang berisi debu itu bisa bersih. Nah, yang ketiga, bilas dan jemur di panas matahari. Nah, habis kalian cuci, kalian bilas, lalu kalian jemur di bawah sinar matahari. Nah, jika sudah kering, bulu ayam siap kalian gunakan. Nah, hasil karya dari bahan bulu ayam ini adalah hiasan pensil, kemoceng, topi dari bulu ayam, dan kok. Kok itu adalah bolanya bulu tangkis. Nah, itu adalah hasil karya dari bulu ayam. Nah, di materi ini kita akan belajar membuat hiasan pensil dan topi dari bulu ayam. Nah, di buku tema juga sudah ada langkah-langkahnya. Di sini Bu Guru berikan penjelasan lagi. Untuk hiasan pensil dan topi dari bulu ayam, yang pertama, langkah-langkah membuat hiasan pensil. Nah, yang pertama, kalian siapkan dulu bulu ayam yang sudah kalian cuci, sudah dijemur, sudah kering, itu siapkan dulu bulu ayamnya. Lalu pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Nah, yang kedua, kalian berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Nah, seperti pada gambar itu sudah terlihat, pensil kalian berikan lem di bagian atas, jangan di bagian bawah. Itu bagian bawahnya itu adalah untuk menulis. Jadi kalau bagian yang untuk kalian nulis di hiasan, tidak bisa kalian pakai menulis. Nah, yang ketiga, kalian tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Jadi, kalian tinggal tempelkan bulu ayam itu di bagian atas yang sudah diberi lem. Nah, yang keempat, kalau sudah kalian tempelkan bulu ayam itu, kalian tempelkan flanel atau pita agar terlihat rapi, tidak kelihatan hasil lemnya. Jadi, kalian tutupi dengan pita. Nah, setelah itu pensil itu sudah kalian hias. Gampang kan? Nah, kalian tinggal menyiapkan bulu ayam dan pensil saja untuk digunakan hiasan. Nah, yang kedua kita akan membuat topi dari bulu ayam. Alat dan bahannya, yang pertama kalian harus siapkan dulu karton bekas dan kertas manila. Nah, di sini kertas manilanya warnanya sesuai selera kalian. Nah, yang kedua, kalian siapkan penggaris, gunting, pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Nah, langkah-langkah membuat hiasan topi, yang pertama, kalian ambil dulu karton bekas. Kalian bisa gunakan karton bekas kotak susu. Nah, yang kedua, kalian buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai lingkar kepalamu. Nah, gunting persegi panjang tersebut. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Yang ketiga, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan kertas manila putih. Jika di kertas karton sudah kalian buat juga di kertas manilanya. Dengan panjang dan lebar ditambah 4 cm lebih besar dari karton. Lalu digunting persegi panjang tersebut. Nah, setelah sudah, kalian bisa rekatkan manila putih pada karton. Kalian bisa tempel.
kertas karton, dan kertas manilanya. Lalu karton menjadi lapisan dalam topi, jadi kertas kartonnya adalah bagian dalam, jangan ditaruh di luar. Nah, tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Kalian menempel hiasan bulu ayamnya di bagian dalam topi, jangan di luarnya. Nah, yang ketujuh, tutup dengan karton manila, kemudian kalian lem dengan kuat. Nah, rekatkan ujung topi hingga menjadi satu. Dan topi siap kalian pakai. Nah, kalian juga bisa menggunakan kertas yang apapun yang ada di rumah. Jadi tidak harus kalian harus membeli, tidak. Kalian bisa menggunakan karton bekas atau kertas manila bekas. Kalian tidak boleh menuntut orang tua kalian harus membeli, tidak ya. Kita masuk ke materi yang keempat, matematika, menghitung banyak benda. Nah, di sini kita akan menghitung banyak benda. Sekarang ayo kita mencoba. Kalian perhatikan gambar. Di sini Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti. Mereka mengumpulkan daun, bunga, dan kerikil. Nah, mari kita kelompokkan dan kita hitung banyak bendanya. Nah, di sini mereka mengumpulkan bunga, daun, dan kerikil. Nah, kita hitung sama-sama bunganya ya. Kalian di rumah juga menghitung bunganya sama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu deret yang di atas ini adalah 10. Nah, di bawahnya juga 10. 10 juga di bawahnya. Nah, sekarang kita hitung 10 dengan 10. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jumlah paling bawah ini tidak ada 10. Jadi kita hitung tadi sudah sampai 50, 51, 52, 53, dan 54. Kalau kalian masih kurang yakin jumlahnya 54, kalian bisa hitung satu-satu. Nah, di sini Bu Guru berikan cara kalian menghitung. Di sini kalian hitung dulu di atasnya jumlahnya 10. Yang di bawah juga 10. Di bawahnya lagi 10. Di bawahnya 10, 10. Kalian bisa hitung 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jumlah paling bawah ini tidak ada jumlahnya 10, jadi kita hitung manual 51, 52, 53, dan 54. Jadi, bunga berjumlah 54. Nah, sekarang daunnya kita hitung. Di sini kita hitung daunnya menurun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu deret ini jumlahnya 10. Nah, ada berapa deret di sini kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena satu deretnya 10, berarti kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ada 90 ditambah satu daun yang sendiri ini, berarti jumlahnya 91. Berarti jumlah daun keseluruhan ini adalah 91. Jika kalian masih ragu dengan jumlahnya, kalian bisa hitung satu per satu. Ya. Nah, sekarang kita hitung jumlah kerikil. Kita hitung dulu, satu lingkaran ini berisi berapa kerikil. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lingkar ini berisi 10 kerikil. Nah, sekarang kita hitung 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90. Ada 90 yang di dalam lingkaran. Nah, yang di luar lingkaran ini kita hitung. Habis 90, 91, 92, 93, dan 94. Berarti jumlah kerikil keseluruhan ini adalah 94. Jika kalian masih ragu, kalian bisa ulang hitungnya satu persatu. Kalian bisa cocokkan dengan jawaban dari Bu Guru ya. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan ingat, anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan, pakai masker jika berpergian, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Om Santi 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 Om.